Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Pada siang ini kita kembali membahas tentang kisah-kisah yang tertera di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang Allah ceritakan di Al-Quran itu merupakan kisah nyata. Kisah tentang umat terdahulu. Tujuan Allah menceritakan kisah itu linusabbitu bihi fu'adah, untuk mengokohkan hati Nabi. Karena tidak ada satupun Nabi di antara nabi-nabi yang diutus Allah ke muka bumi ini melainkan menghadapi ancaman intimidasi dari kaumnya. Maka dengan demikian, untuk menghibur hati Rasulullah SAW, Allah turunkanlah kisah. Dan kisah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah kaum bangsa Bani Israel. Pada siang ini salah satu yang akan kita kisahkan yang terjadi di zaman Nabi Musa, yaitu kisah seseorang yang bernama Musa bin Zafar. Namanya mirip dengan Musa, tapi binnya beda. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan tahun kelahirannya hampir sama. Di mana pada saat itu Fir'aun, Ramses II berkuasa, memerintahkan seluruh anak laki-laki yang lahir selain dari kalangan bangsa Kipti. Bangsa Kipti itu bangsanya Fir'aun. Selain dari bangsa Kipti, maka wajib untuk dibunuh karena takut akan mengganggu kekuasaannya di masa mendatang. Akhirnya kemudian Musa, yang dikenal dengan Nabi Musa, dan Musa bin Zafar dilarikan. Sebagaimana singkat cerita, lalu kemudian setelah Musa II ini tumbuh dewasa, akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu bagha. Berangkatlah kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lalu ucapkanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. Jangan bersikap kasar, kata Allah. Mudah-mudahan dengan kelembutanmu itu Fir'aun takut dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian Musa dan Harun pun mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan kebenaran. Namun ternyata apa yang diprediksi tidak sesuai harapan. Ekspektasinya berbeda. Justru Fir'aun semakin semena-mena. Singkat cerita, Fir'aun pun mengejar Musa dan 12 suku Bani Israel yang berada di bawah kendalinya. Nah, di antara yang mengikuti Musa ketika itu namanya Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itu nama lain daripada As-Samiri. As-Samiri adalah nama lain daripada Musa bin Zafar. Dan Allah ceritakan Samiri ini di Quran surat Toha, mulai dari ayat 83 hingga 98. Allah berfirman, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri, dan hingga akhir hayat. Cerita itu bermula, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Musa berhasil menyelamatkan bangsa Bani Israel. Lalu kemudian turun wahyu kepada Musa untuk
bermunajat di Bukit Tursina Mesir selama 40 hari 40 malam. Akhirnya kemudian Musa pun menemui Tuhannya di Bukit Tursina. Setelah sampai Bukit Tursina, maka Allah SWT berfirman, wahai Musa, engkau diwahyukan, diberikan kitab Taurat untuk menyelamatkan kaum bangsa Bani Israel. Di sela-sela Musa berada di Bukit Tursina selama 40 hari itu, Musa bin Zafar yang ditinggalkan oleh Musa alaihissalam dengan bangsa Bani Israel mulai menyesatkan bangsa Bani Israel. Apa langkah yang dilakukan oleh Musa bin Zafar? Musa bin Zafar ketika itu mempengaruhi bangsa Bani Israel. Apa kata Musa bin Zafar atau Samiri? Nabi kita telah meninggalkan kita. Nabi kita telah pergi meninggalkan kita. Nabi kita mencari Tuhannya. Kata Musa bin Zafar, bahwasanya karena Nabi kita telah meninggalkan kita, aku buatkan kalian Tuhan supaya kalian bisa menyembahnya. Mendengar ucapan itu, adiknya Musa alaihissalam yang bernama Harun. Harun ketika itu melarang, wahai Samiri, jangan kau lakukan itu. Bahwasanya bangsa Bani Israel telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orangnya Harun ini lembut, dia tak mau bertengkar, tidak mau beradu argumen. Orangnya lembut sekali. Akhirnya karena Samiri ini orangnya keras, Samiri pun menguasai bangsa Bani Israel selama ditinggal oleh Musa alaihissalam. Setelah itu mulailah Samiri ini membuat patung anak sapi. Emas-emas yang dibawa oleh bangsa Bani Israel saat melintasi Laut Merah. Musa katakan, kalau kalian ingin segera selamat dari ombak ini, tinggalkan emas-emas kalian itu, kata Musa kepada bangsa Bani Israel. Akhirnya kemudian mereka tinggalkan lamat itu, ternyata dikutip oleh Samiri. Di zaman dulu yang suka mengumpulkan emas itu namanya Samiri. Zaman sekarang siapa namanya? Sampai 74 kilo emas. Kalau dulu namanya Samiri, sekarang saya tak tahu nama siapa namanya. Jadi Samiri inilah yang mengumpulkan emas, dikutip satu persatu. Sementara Musa perintahkan tinggalkan emas ini, karena kalau kalian bawa emas, maka nanti akan terlambat sebab berat. Mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi Samiri lain yang disuruh, lain yang dilakukan. Dikutiplah emas-emas itu sampai kemudian jumlahnya sangat banyak. Tak disebutkan oleh ulama tafsir. Boleh jadi 74 kilo sampai juga itu. Wallahu a'lam. Setelah itu dikumpulkan, mulailah Samiri melebur emas tadi. Dibuatlah patung yang bernama Ijil. Patung anak sapi. Setelah patung itu, faraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Setelah patung itu jadi, lalu kemudian Samiri ini membaca mantra-mantra. Karena Samiri pandai baca mantra. Setelah itu ditiupkanlah api kepada patung Samiri ini. Tiba-tiba patung Samiri ini seakan bersuara. Padahal kata ulama tafsir, bukan patung Samiri itu bersuara, melainkan itu adalah desirian angin yang masuk ke rongga-rongga yang dibuat oleh Samiri tadi. Akhirnya kaum Bani Israel terbelah kepada 3. Yang satu langsung percaya, inilah Tuhan kita. Karena sebagian mereka imannya masih lemah. Sehingga kemudian sesuatu yang ajaib bagi mereka langsung mereka percayai. Yang kedua, mereka katakan, kami tunggu Musa dulu. Kami tak percaya dengan yang ini. Kami tunggu Nabi kami. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang ketiga ini antara percaya dan antara tidak. Akhirnya kemudian terbagilah bangsa Bani Israel selama Musa meninggalkan di perbatasan Palestina itu dengan 3 kelompok. Satu yang menyembah Samiri, yang satu lagi yakin dengan seyakinnya bahwa Samiri itu bukan Tuhan, yang satu lagi antara yang ragu-ragu tadi. Ketika Musa turun, falamma raja'a Musa ila qaumil ghadbanan asifa. Musa marah melihat perbuatan sebagian bangsa Bani Israel. Lalu kemudian qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah wahai kaumku, bukankah telah janjikan kepada kalian sesuatu janji yang baik? Afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahila alaikum ghadabun min rabbikum. Apakah kalian mencari marah Tuhan kalian?
mencari kemurkaan Tuhan kalian. Walakinna fa'akhlaftum mau'idi, sehingga kemudian kalian meninggalkan menyelisihi perintahku. Qalu, lalu mereka menjawab, ma akhlafna mau'idaka bimalkina, kami tak meninggalkan, kami tak menyelisihi perintahmu wahai Musa, walakinnahum mila auzara min zil qaum, tetapi ini ada orang yang suka menyesatkan. Zaman itu namanya As-Samiri. Wa kadzalika al-Qasamiri, begitulah Samiri menipu daya. Jadi di zaman itu yang suka menyesatkan orang namanya Samiri. Yang membuat tipu daya, yang membuat berita hoax namanya Samiri. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Samiri itu wahai Musa mengeluarkan suara. Wa qalu hadza ilahukum. Kata Samiri, ini Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan ini Tuhan Musa. Fa nasiya, gara-gara Samiri ini akhirnya kami tersesat wahai Musa. Mendengar nama Samiri itu disebut oleh kaumnya tadi, maka kemudian Musa pun mencari Samiri. Hai Samiri, mana engkau? Akhirnya Samiri pun menemui Musa. Mengapa engkau buat kaum kita tersesat? Bukankah dulu engkau telah berjanji bahwasanya setelah kita tinggalkan Mesir, setelah Firaun tenggelam, bahwasanya kita akan menyembah Tuhan yang satu. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lakum darra wa la naf'a. Qala lahum Harun. Lalu tanya pula kepada Harun, Harun, mengapa engkau biarkan kaum kita tersesat? Kata Harun, wahai Musa, saya tak sanggup untuk menolong mereka. Itu Samiri yang berulang. Samiri telah menyesatkan. Kemudian apa kata Musa, wahai Samiri, pergi engkau dari sini. Jangan engkau lagi datang ke sini. Dalam riwayat disebutkan, Samiri itu tak pernah lagi berjumpa dengan Musa sampai kemudian Musa meninggal. Ada riwayat, tapi riwayat ini boleh kita percaya, boleh tidak. Samiri itu kemudian dia pun pergi jauh, ada mengatakan hidup sampai sekarang, ada mengatakan sudah meninggal ketika itu. Dan ini riwayat boleh saja kita percaya, boleh saja tidak. Apa kesimpulan dari kisah Musa? Dua Musa ini, satu Musa yang bernama Samiri, satu Musa yang bernama Musa alaihi salam. Kesimpulannya adalah bahwasanya akan selalu ada di antara kelompok itu yang berkhianat. Akan selalu ada di antara satu kaum itu yang berkhianat. Kalau dulu yang berkhianat kepada Musa namanya Samiri. Apa khianatnya Samiri? Samiri telah menyesatkan kaum Bani Israel. Padahal Musa berpesan, selama aku bermunajat di Bukit Tursina 40 hari 40 malam, maka jaga kaum kita, wahai Samiri. Wahai Harun, jaga kaum kita ini. Mereka masih rentan, iman mereka masih lemah. Jangan engkau sesatkan mereka. Ternyata bukan setan yang menyesatkan bangsa Bani Israel, melainkan yang menyesatkan Bani Israel adalah kaum itu sendiri yang bernama Samiri. Hikmah bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka berhati-hatilah memilih kawan. Terkadang kawan itu bukan kawan, tetapi kawan itu menyusahkan kita dan bahkan menyulitkan kita. Bahkan di zaman dulu, kalau ada Samiri yang menyesatkan bangsa Bani Israel, boleh jadi di zaman kita lebih banyak lagi Samiri. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kalau dulu Samiri mengumpulkan emas untuk menyesatkan manusia, maka Samiri zaman sekarang mengumpulkan emas untuk kekayaan dirinya. Sama-sama emas yang dikumpulkan. Tapi Samiri buat patung supaya mereka ini menyembah patung jin, sementara Samiri zaman sekarang mengumpulkan emas yang begitu banyak dengan tujuan untuk memperkaya dirinya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kisah Samiri ini dapat kita jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.